Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fidinila dengan akhiran NIM 003. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Apa itu perkembangan moral? Secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mores, jamak dari kata mos yang berarti tingkah laku atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral dapat diartikan sebagai akhlak, yakni nilai-nilai yang menjadi pegangan manusia dalam berperilaku. Perkembangan moral memiliki dua dimensi, yakni dimensi intrapersonal dan dimensi interpersonal. Dimensi intrapersonal adalah aspek yang mengatur dirinya berperilaku dalam dirinya sendiri, dan dimensi interpersonal adalah aspek yang mengatur dirinya berperilaku terhadap sesama manusia atau lingkungan. Dengan moral, menurut teori Jean Piaget, ada dua tahap. Yang pertama, moralitas heteronom, yang terjadi pada usia 4 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir bahwa aturan dan keadilan adalah sesuatu yang mutlak. Mereka menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Ciri dari moralitas ini ialah mereka memiliki keyakinan imanen, yang mana jika kita melanggar suatu aturan, kita akan langsung dihukum. Tahap kedua yakni moralitas otonom yang terjadi pada anak usia 7 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah berpikir bahwa aturan keadilan adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bukan sesuatu yang mutlak. Mereka juga menilai tindakan berdasarkan niatnya, bukan dari konsekuensinya. Perkembangan moral menurut teori Kohlberg. Yang pertama ada pra-konvensional. Pada tahap ini, seorang masih bergantung pada faktor luar. Tingkat yang pertama yakni orientasi hukum dan kepatuhan. Anak berperilaku benar karena takut dihukum. Tingkat yang kedua yakni individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Pada tahap ini, anak berperilaku benar berharap ada timbal balik dari perbuatannya. Yang kedua yakni konvensional. Individu sudah mulai memahami aturan dan standar yang telah ditetapkan. Tingkat yang ketiga, harapan interpersonal, hubungan dan kesesuaian interpersonal. Individu menilai perkembangan moral berdasarkan hubungan baiknya dengan orang lain. Mereka berperilaku baik agar diterima oleh orang lain. Tingkat yang keempat yakni moralitas sosial. Individu berperilaku baik bukan untuk diterima oleh orang lain, tetapi mereka sudah mulai memahami aturan yang telah ditetapkan. Pasca konvensional, moralitas individu sudah semakin internal. Tahap yang kelima yakni kontrak sosial atau utilitas dan hak individu, yang mana individu sudah mulai memahami bahwa aturan bukan hanya sebagai ketertiban, tetapi untuk mencerminkan nilai keadilan. Tahap yang keenam, etika universal. Individu mulai mengembangkan perkembangan moral terhadap prinsip universal. Pengaruh pada tahapan Kohlberg. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Menurut Kohlberg, agar perkembangan moral anak naik kepada tingkat yang lebih tinggi, diperlukan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Namun banyak anak yang pintar berpikir tapi perkembangan moralnya tetap stagnan. Yang kedua, pengaruh pada dilema moral. Jika anak sering dihadapkan dengan situasi yang mengandung konflik, itu akan mendorong mereka untuk berpikir lebih mendalam tentang apa yang benar dan yang salah. Yang ketiga, pengaruh diskusi tahap plus. Jika anak didiskusikan dengan seorang yang lebih tinggi tingkatannya dengan mereka, itu akan menciptakan ketidakseimbangan, dan hal tersebut akan membuat mereka untuk mengejar ketertinggalannya. Yang keempat, pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya menjadi penting karena dengan hal itu mereka akan belajar membuat aturan sendiri. Kritik terhadap teori Kohlberg. Yang pertama, terlalu menekankan pemikiran moral dan kurang memperhatikan perilaku moral. Kohlberg dikritik karena terlalu fokus pada bagaimana seorang berpikir tentang moralitas dan kurang memperhatikan apakah mereka bertindak sesuai moral. Yang kedua, bias budaya. Kohlberg mengklaim bahwa tahap-tahap perkembangan moral anak itu bersifat universal, tapi standar moral di setiap budaya itu berbeda-beda. Seperti di Nepal, para biksu lebih ditekankan pada welas asih daripada keadilan. Keluarga dalam perkembangan moral menurut teori Kohlberg. Teori Kohlberg dikritik karena keluarga kurang berperan dalam perkembangan moral anak. Namun penelitian menunjukkan nilai-nilai orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan moral anak. Yang keempat, kritik perspektif gender. Carl Gilligan mengkritik bahwa perkembangan moral dalam teori Kohlberg itu terlalu cenderung pada laki-laki, sedangkan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan moral dalam perbedaan gender itu sangat sedikit. Yang kelima, tidak bisa membedakan moralitas dan konvensi sosial. Moralitas adalah sesuatu yang bersifat universal seperti hak asasi manusia, dan ini tidak bergantung pada budaya, sedangkan konvensi sosial adalah sesuatu yang dibuat atas kesepakatan bersama dan bergantung pada budaya. Perilaku moral. Dasar perilaku moral itu ada tiga. Yang pertama, penguatan. Jika anak sudah berperilaku sesuai moral, kita bisa memberinya penghargaan, bisa berupa pujian atau hadiah. Yang kedua, hukuman. Hukuman digunakan untuk menghilangkan anak berperilaku amoral. Yang ketiga, peniruan. Individu akan cenderung meniru perilaku orang lain yang mereka anggap sebagai tauladan. Pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan bagian penting dalam perilaku moral. Namun penelitian menunjukkan bahwa perilaku moral seseorang seringkali tergantung pada situasi. Seperti dalam studi klasik yang dilakukan oleh Harrison dan May terhadap lebih dari 11.000 anak, yang ditemukan bahwa anak-anak berperilaku sesuai moral tergantung situasi dan kondisi. Teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial memandang perkembangan moral sebagai hasil gabungan dari kemampuan individu dan motivasi situasional. Michel menggabungkan dua hal penting tersebut dalam perkembangan moral, yaitu kompetensi moral dan kinerja moral. Kompetensi moral merujuk pada seseorang yang mampu berperilaku benar dan menerapkan aturan moral. Sedangkan kinerja moral adalah seseorang yang mampu berperilaku moral tetapi masih bergantung pada situasi. Menurut Albert Bandura, perkembangan moral bukan hanya tentang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga bisa melakukan pengendalian diri. Perasaan moral. Perasaan moral adalah emosi-emosi yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap tindakan yang berkaitan dengan benar yang salah. Emosi ini berperan sangat besar dalam mengarahkan perilaku moral manusia. Emosi ini seperti rasa bersalah, malu, dan empati atau kebanggaan.
Psikoanalitik. Menurut teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, dasar dari perilaku moral manusia adalah rasa bersalah dan keinginan untuk menghindari rasa bersalah tersebut. Freud berpendapat bahwa struktur moral manusia terdiri dari 3 bagian, yakni ID, ego, dan superego. Adalah bagian dari kepribadian yang berisi dorongan, naluriah, dan keinginan dasar seperti makan dan agresi. Bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua, ego, bagian rasional dan realistis bertugas menengahi antara ID dan realitas. Yang ketiga, superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian yang mewakili suara hati dan norma sosial. Ini berfungsi untuk mengontrol dorongan ID dengan standar moral dan etika. Terbentuknya perasaan moral. Yang pertama, anak menginginkan kasih sayang dan ingin menghindari hukuman dari orang tua. Pada awalnya, anak berperilaku baik karena ingin disayang dan untuk menghindari hukuman. Belum ada kesadaran moral sendiri dan hanya reaksi terhadap pujian atau hukuman dari luar. Yang kedua, anak menginternalisasi aturan dan nilai moral dari orang tua. Setelah sering mengalami penghargaan dan hukuman, anak sudah mulai berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, anak mengidentifikasi diri dengan orang tua atau sesama jenis. Dalam teori Freud, anak laki-laki meniru ayahnya dan anak perempuan meniru ibunya. Anak belajar seperti orang tua sesama jenis karena mengagumi dan ingin menjadi seperti mereka. Yang keempat, terbentuknya superego sebagai suara hati internal. Setelah menginternalisasi nilai-nilai orang tua dan mengidentifikasi diri mereka sendiri, terbentuklah superego, yakni semacam suara batin yang membimbing mereka apa yang boleh dan yang tidak boleh. Yang kelima, superego mulai mengatur perilaku berdasarkan standar moral. Sekarang anak berperilaku bukan hanya untuk menghindari hukuman, tetapi karena dia merasa harus memenuhi standar moral yang telah ditetapkan. Yang kelima, muncul perasaan moral dan rasa bersalah, bangga, malu, atau puas terhadap diri mereka sendiri. Jika mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka akan merasa bersalah, malu, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu yang benar, mereka memberikan apresiasi tersendiri terhadap mereka dengan perasaan bangga.